Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Walillahi junudus samawati wal ardh wa kana Allahu aliman hakima. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Fa ya ibadallah usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bismillahirrahmanirrahim. Wa lanabluwannakum bisyai'im minal khaufi wal ju'i wa naqsim minal amwali wal anfusi wath thamarat wa basyiris sabirin alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Amma ba'du, fa ya ibadallah. Para hadirin sidang Jumat Masjid Ni'matul Ittihad yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bersyukur kita kepada Allah adalah ungkapan yang paling utama dan terutama atas segala nikmat dan karunia-Nya kepada kita. Sampai detik ini kita masih diberikan berbagai macam nikmat, termasuk sehat walafiat. Yang lebih penting lagi adalah tetapnya iman di dada kita. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kita haturkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Moga-moga kita termasuk yang mendapatkan syafaat di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Para hadirin yang kami muliakan, dalam sejarah kemanusiaan pernah terjadi di daerah Sodom di wilayah Irak, Timur Tengah, dikenal dengan Laut Mati sekarang. Satu kelompok manusia, umatnya Nabi Lut alaihissalam, yang ingkar bahkan menolak ajakan Nabi Lut untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan cuma enggan menyembah Allah, tetapi mereka mempunyai perilaku yang keluar dari pribadi normal. Mereka menyukai sesama jenis lelaki, homoseks atau terkenal dengan LGBT sekarang. Mereka tidak suka, mereka tidak tertarik, mereka ogah dengan lawan jenisnya, yaitu perempuan. Bahkan Nabi Lut sendiri pernah menawarkan kepada mereka untuk memilih anak gadisnya, boleh dipersunting untuk dijadikan istri. Mereka tetap tidak tertarik dan menolak. Mereka hanya mau sesama jenis laki-laki. Berbagai cara dakwah dan ajakan sudah disampaikan oleh Nabi Lut alaihissalam, namun hasilnya tetap nihil. Tiba sampai batas dosa dan keingkaran yang tidak bisa ditolerir. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala menurunkan azab untuk umatnya Nabi Lut alaihissalam. Sebagai ganjaran atas kedurhakaan mereka, bumi pun dijungkir balikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka pun hancur binasa, lenyap ditelan bumi bersama dosa-dosa mereka. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Falamma jaa amruna ja'alna 'alaiha safilaha wa amtarna 'alaiha hijaratan min sinjilim mandud
musawwamatan 'inda rabbika wa ma hiya minaz zalimin biba'id. Maka tatkala datang azab kami jungkir balikan negeri kaum Lut alaihissalam itu, yang di atas menjadi di bawah dan sebaliknya. Dan kami hujani mereka dengan batu dan tanah yang terbakar bertubi-tubi, yang diberi tanda oleh Tuhanmu. Dan siksaan itu tidaklah jauh dari orang-orang yang zalim. Sidang Jumat yang berbahagia, ada lagi kisah umat Nabi Nuh yang juga akhirnya ditimpakan bala bencana dan malapetaka karena mereka menolak dakwahnya Nabi Nuh alaihissalam untuk menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka sudah berpaling menyembah patung-patung dan berbuat zalim dan kekufuran. Setiap mendengar ajakan Nabi Nuh, mereka selalu menutup telinga rapat-rapat sebagai tanda ingkar dan menolak, bahkan menuduh Nabi Nuh sebagai orang gila. Batas kesabaran Nabi Nuh memuncak. Beliau pun memohon kepada Allah agar kaumnya dihancurkan. Nuh berkata, "Ya Tuhanku, jangan Engkau biarkan seorang pun di antara orang-orang kafir itu tinggal di atas bumi ini. Sesungguhnya jika Engkau biarkan mereka tinggal, niscaya mereka akan menyesatkan hamba-hambamu. Dan mereka tidak akan melahirkan selain anak yang berbuat maksiat lagi sangat kafir." Surat Nuh ayat 26-27. Allah mengabulkan permohonannya dengan menurunkan hujan yang sangat lebat yang belum pernah terjadi di dunia ini, dan memerintahkan bumi memancarkan air dari segala penjuru. Akhirnya menjelma menjadi banjir besar untuk menghancurkan orang-orang kafir sesuai dengan permohonan nabinya. Untuk menyelamatkan Nuh serta orang-orang yang beriman, telah tersedia sebuah kapal besar yang berlayar di bawah perlindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun anak Nuh sendiri, Kan'an, menolak untuk naik ke kapal tersebut agar bisa selamat dengan alasan bisa berlindung di puncak gunung. Tetapi pada saat itu titah Allah berupa kekuatan air deras akhirnya mengamuk menelan segala yang ada di muka bumi. Gelombang menelan anak yang sesat dan kufur itu. Hadirin sidang Jumat yang berbahagia, masih ingatkah kita peristiwa tsunami di negeri ini tahun 2004 yang menewaskan 200.000 orang lebih yang digulung oleh gelombang setinggi 20 meter? Begitu juga tahun 2018, baru 4 tahun yang lalu, Kota Palu di Sulawesi diguncang gempa dengan kekuatan 7,7 skala Richter. Disusul dengan tsunami, tanah bergerak yang bisa disaksikan dengan mata telanjang. Wilayah yang tenggelam ditelan bumi habis. Di saat seperti itu, baru disadari bahwa manusia bukan apa-apa dan tidak bisa berbuat apa-apa selain berucap la haula wala quwata illa billah. Oleh sebab itu, mari segera kembali kepada Allah, tunduk patuh dan taati kemauan dan perintahnya. Saat ini memang kita masih sehat, kita masih kuat, kita masih menjabat dan hebat, serta memiliki banyak harta yang berlipat. Tapi bila Allah berkehendak, tinggal mengatakan
kun fayakun. Hadirin sidang Jumat yang berbahagia, kemudian apa yang terjadi di Cianjur 2 minggu yang lalu? Apakah ini ujian atau azab? Allah memberitahukan kepada kita, Allah menginformasikan kepada kita melalui firman-Nya di dalam Al-Quran, surat An-Nisa ayat 147. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ma yaf'alullahu bi'adabikum in syakartum wa amantum wa kana Allahu syakiran alima. Allah tidak akan menyiksamu jika kamu bersyukur dan beriman, dan Allah Maha mensyukuri dan Maha mengetahui. Tanyakan pada diri kita masing-masing, apakah kita sudah termasuk orang-orang yang bersyukur dan betul-betul beriman kepada Allah Subhanahu wa taala? Semoga gempa ini bukan azab, tapi ujian dari Allah untuk menilai siapa yang lebih baik amalnya. Yang terkena musibah diuji kesabarannya, yang tidak kena musibah diuji solidaritasnya dan kepeduliannya. Maka itu bantulah mereka yang kena musibah sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. Begitu juga selagi ada kesempatan, mari beramal sebanyak-banyaknya untuk persiapan kita di akhirat kelak, termasuk membantu renovasi yang sedang dilakukan oleh Masjid Ni'matul Ittihad saat ini. Hadirin sidang Jumat yang berbahagia, semua diuji agar ke depan makin bertakwa. Yang azab itu hanyalah jika ahli maksiat tewas saat bencana tanpa sebab, tanpa sempat bertobat. Adapun ahli taat, mereka mati syahid insyaallah. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, kalau pada saatnya nanti kita kembali kepadanya, supaya dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum walisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi hamdan katsiran kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah irghaman liman jahada bi wa kafar. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluh sayyidul khalaiqi wal bashar. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa nabiyyana wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wasabil ghurar. Ibadallah, ittaqullaha ta'ala min sima'il lagwi wa fudulil khabar wantahu amma nahakum anhu wa zajar wa'lamu anna allaha amarakum bi amri bada'an fihi bi nafsi wa thanna bi malaikati bil musabbihati bi qudsi wa sallata bikum ayyuhal mu'minuna min bariyati jinni wa insi wa qala ta'ala mukhbira wa amira
إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد وارض اللهم على أربعة الخلفاء الراشدين سيدنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعلى بقية الصحابة والتابعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اصلح جميع ولاة المسلمين وانصر الإسلام والمسلمين وأهلك الكفرة والمشركين وأعل كلمتك إلى يوم الدين اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات ويا كافي المهمات ربنا افتح لنا وربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون واذكروا الله العظيم يذكركم وادعوه يستجب لكم واسألوه من فضله يؤتكم ولذكر الله أكبر والله أعلم. أقم الصلاة